Nah, di judul kedua saya, pengembangan media pembelajaran Pocketbook berbasis mind mapping berbantuan Android, itu alasan saya memilih judul ini karena menurut saya judul ini menarik untuk dibahas. Kemudian eh, banyak siswa maupun mahasiswa lebih tertarik dengan membaca melalui Android daripada membaca melalui uh, buku yang dicetak dengan kertas. Nah, pengertian yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Eh, bahwa media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Ruth Ludfer 1999 ini terdapat di Jurnal Komunikasi Pendidikan dengan judul paper Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa. Jurnal Komunikasi Pendidikan. Komunikasi Pendidikan. Kemudian yang kedua itu di Jurnal Pemikiran Islam. Menurut Wilbur Scrum 1982, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru. Ini di sini ada tulisannya jurnal. Ini judul papernya. Kemudian di sini ada Wilbur. Mana nih? Kemudian di Jurnal Pendidikan Dasar itu media sebagai salah satu komponen dalam sistem itu mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi non verbal. Sebagai salah satu komponen sistem, berarti media mutlak harus ada atau harus dimanfaatkan di dalam setiap pembelajaran. Jurnal Pendidikan Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar. Nah, manfaat dari media pembelajaran itu di jurnal jurnal Media Infotama. Manfaatnya itu yang pertama memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kedua itu mengetahui keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Yang keempat dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. Itu menurut Suryani dan Agung 2012 156. Nah, selanjutnya Android. Dari Jurnal Media Infotama,
Menurut Satya Putra dan Ari Tonang 2016, Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara peranti dan penggunanya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada device. Media info ini nah, kemudian yang kedua itu dari Syntax Journal. Yang pertama, menurut Supardi 2014, kedua, Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Sedangkan menurut Murya 2014, ketiga, Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk telepon seluler atau mobile seperti telepon pintar atau smartphone dan komputer tablet. Ini menurut Supardi. Nah, kemudian selanjutnya mind mapping. Mind mapping adalah strategi pembelajaran yang menarik. Siswa bebas mengemukakan ide-ide ke dalam peta konsep kreatif. Dari IOP Publish. Ini judulnya. Di sini bahasa Inggris. Mind mapping is fun. Artinya yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang pocketbook. Menurut Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika atau Lensa, pocketbook merupakan media cetak yang berukuran kecil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat disimpan dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana. Dwi 2013. Jurnal ilmiah. Nah, kelebihan dari pocketbook itu manfaatnya yang pertama, penyampaian materi dengan menggunakan pocketbook dapat diseragamkan. Terus proses pembelajaran dengan menggunakan pocketbook menjadi lebih jelas, menyenangkan dan menarik karena desainnya yang full color. Terus efisien dalam waktu dan tenaga. Kemudian penulisan materi dan rumus yang singkat dan jelas.
masih di jurnal ilmiah pendidikan fisika. Ini manfaatnya. Kemudian yang kedua, dari GOP Journal of Physics, didukung oleh ini, para peneliti mengimplementasikan media pembelajaran berdasarkan buku saku Android dalam pembelajaran fisika. Pemilihan buku saku sebagai media pembelajaran adalah karena buku saku Android cenderung lebih mudah diakses dan lebih praktis dari buku saku teks. Ini ya, Journal of Physics. Ini bahasa Inggris. Artinya yang tadi saya bacakan. Kemudian kelemahan dari pocketbook ini, tulisannya itu yang ada di dalam buku saku itu tulisannya kecil, terus isi buku relatif terbatas. Kalau pocketbook yang tertulis itu kan ukurannya kecil, jadi mudah hilang. Maka kalau menggunakan Android, kemungkinan besarnya tidak hilang. Itu termasuk kelebihan ya. Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya tentang pocketbook. Dari jurnal ilmiah pendidikan fisika, berdasarkan perhitungan diperoleh nilai sikap ilmiah siswa pada kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol, dengan masing-masing nilai adalah 72% dan 59%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pocketbook siswa dengan teknik evaluasi media puzzle ceria terhadap sikap ilmiah siswa di SMPN 11 Mataram tahun pelajaran 2015-2016. Jurnal ilmiah. Kemudian dari jurnal pendidikan matematika, penelitian ini telah menghasilkan pocketbook bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan PMRI yang valid dan praktis dengan menggunakan alur formative evaluation. Jurnal pendidikan matematika. Demikianlah 2 judul yang ingin saya ajukan untuk penelitian saya. Di situ saya sudah menjelaskan pengertian, kelebihan dan kekurangan, kemudian alasan saya memilih judul itu, dan hasil penelitian dari yang sebelumnya. Saya berharap
dari kedua judul itu salah satunya bisa menjadi judul penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.